Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Maka yang saya hormati Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Asy-Syarif Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Bili Yahsi, Sayyid Zulfikar Al-Idrisi, Kiai Haji Ahmad Syairaji, Kiai Haji Luqman Hakim, Kiai Haji Saleh Muhdi, Kiai Haji Abdurrahman Muhdi, Bapak Kuwu Muhammad Jailani Siddiq, Kiai Haji Syafi'i Sarjana Sosial, Ketua MWCNU Astana Japura, Ketua PWI Astana Japura yang baru dilantik, karena Astana Japura adalah salah satu desa yang dulu pertama kali menerima Islam dari Sunan Gunung Jati, padahal daerah-daerah lain belum mau menerima Islam di Cirebon ini. Namanya juga baru masuk Islam, yang lain belum ada yang masuk Islam. Orang sini dulu leluhurnya sudah masuk Islam. Kalau ada Sunan Gunung Jati, masjidnya rame karena ada Sunan Gunung Jati. Kalau Sunan Gunung Jati lagi nggak ada, sepi, karena emang belum ada masyarakat Cirebon yang lainnya masuk Islam. Suatu ketika Sunan Gunung Jati datang ke sini, waktu sholat Sunan Gunung Jati datang ke masjid sepi. Ningendi iki jewong Astana Japura, lamun anak kita merame je barang kita mendadak teka je pada laka. Wong-wong pada mai weruning baturening tetanggane bahwa anak Sunan Gunung Jati pada teka. Jere Sunan Gunung Jati lamun wis manjing Islam japura-pura. Lamun anak kita pada teka, lamun kita laka je pada ora sholat maning. Akhirnya Sunan Gunung Jati rada marah, ditendang masjidnya sampai mabur ning Cilacap. Ning kisah legenda para sejarah dari Cirebon. Akhirnya mulai saat itu orang Astana Japura menjadi contoh yang tidak punya lagi rasa pura-pura, tetapi betul-betul yang menjadi pengikut Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, ikut menyebarkan Islam di Cirebon, ikut pula menyebarkan agama Islam di Banten. Iku adalah hasil dakwah dari Sunan Gunung Jati lan wong Astana Japura. Jadi Banten sikiki ake wong Islam, di situ ada peran besar dari leluhur-leluhur orang Astana Japura. Makanya wong Banten orang macem-macem ning wong Astana Japura. Senajan durung dimai mangan gak orang ngomong kulama. Orang kaya Yaya Abbas. Yaya Abbas mau wong buntet wong dewek. Jadi durung dimai mangan gak ngomong. Hari kulama orang apa-apa. Wong Islame gak kula nang wong Astana Japura segala bengene sing nyebaraken ning Banten kita baten. Menawi bentas ceramah ma anak.
Sunan Gunung Jati kenapa berhasil menyebarkan agama Islam di Cirebon, di Jawa Barat, di Banten, di DKI Jakarta? Karena Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam yang universal, yang transenden, datang daripada Allah, tapi tidak pernah meninggalkan budaya-budaya setempat, budaya-budaya yang masih ada dalam koridor syariat agama Allah, dibiarkan seperti yang tadi dibicarakan oleh Asy-Syarif Abbas Bili Yahsi, semacam wayang dan lain sebagainya, itu ditolerir dalam ajaran Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghai. Maka tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Orang Hindu, orang Buddha tidak dipaksa oleh Sunan Gunung Jati dan para wali songo untuk masuk Islam, tetapi para duat, para pendakwah, para wali songo memberikan contoh akhlak yang baik pada masyarakat. Akhirnya tanpa paksaan agama Islam di Cirebon, di Banten, di Jakarta, di Jawa Barat dan seluruh Nusantara yang disebarkan oleh para wali songo menjadi mayoritas seperti sekarang. Alhamdulillah. Maka ketahanan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, bangsa yang secara geografis berada di antara persilangan dua benua. Ada benua Asia, ada benua Australia. Di tengah-tengah ada Indonesia. Ada ideologi politik liberal, ada ideologi politik komunis. Di tengah-tengah ada Indonesia dengan 17.000 pulau, dengan 700 suku bangsa, 1.400 bahasa, dengan berbagai macam kebudayaan, seni, tradisi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini akhirnya Indonesia bersatu, menyatakan, bersumpah bahwa satu bangsa, satu bahasa, satu negara, Indonesia. Inilah ibu-ibu yang harus ibu-ibu ketahui, bahwa hari ini dunia tidak baik-baik saja. Dunia sedang mengalami perubahan yang sangat cepat. Kemarin Bashar Assad di Suriah masih jadi presiden, sekarang sudah digulingkan. Cina dan Amerika sudah mendidih ingin menguasai Laut Cina Selatan. Bisa jadi ibu dan bapak, Indonesia yang berada di tengah ini akan menjadi medan pertempuran antara kekuatan-kekuatan negara-negara yang ingin memonopoli otoritas ekonomi politik kekuasaan. Jika di dalam negeri Indonesia sendiri ketahanan pangan, ketahanan energinya lemah, maka jika suatu saat na'udzubillah terjadi peperangan dunia, maka Indonesia tidak bisa lagi untuk mempertahankan dan menjaga keberlangsungannya sebagai bangsa juga sebagai negara. Maka ibu-ibu, ketahanan nasional ini penting.
Ketahanan nasional negara kesatuan Republik ini penting. Kita bukan hanya menghadapi mereka yang ada di luar negara kita, tetapi yang kadang-kadang paling susah menghadapi para pengkhianat-pengkhianat negara kesatuan Republik Indonesia.